Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, bagi Allah Subhanahu wa taala, di pagi hari ini kita masih diberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya, masih diberikan nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Dengannya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita masih bisa berkumpul dalam majelis yang sederhana ini. Ya, kita bersama-sama mempelajari tafsir Al-Quran. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga kepada keluarganya, para istri dan anak keturunannya, para sahabatnya Abu Bakar, Umar, Ali, dan seluruh sahabat yang lainnya radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan para tabi'in serta orang-orang yang mengikuti agamanya hingga akhir zaman nanti. Amma ba'du, seperti biasa ya, pada hari ini insyaallah kita akan melanjutkan daurah kita, yaitu di tafsir juz ke-24 yang akan membahas tentang surat Az-Zumar, surat Ghafir, dan juga surat Fussilat. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk bisa mengambil manfaat dari apa yang telah kita pelajari dan memberikan kita keistiqomahan agar bisa menyelesaikan tafsir Al-Quran ini sampai juz ke-30, ya, dan semoga diberikan manfaat serta bisa mentadabburi makna-makna dalam kandungan Al-Quran serta bisa mengamalkan. Nah, kita mulai dari surat Az-Zumar, ya, lanjutan dari surat Az-Zumar yang telah kita mulai di pertemuan kemarin. Dalam surat Az-Zumar ini ada sebuah ayat yang digambarkan oleh para ulama, diantaranya oleh Imam Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala, bahwa ayat ini adalah arja ayatin fi kitabillah. Arja ayatin fi kitabillah, yaitu ayat yang paling membawa rasa berharap, rasa pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu ayat dalam surat Az-Zumar ini, dalam ayat ke-53, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya. Katakanlah, wahai hamba-hambaku. Lihat bagaimana ya rahmatnya Allah kepada kita. Allah memanggil dengan sebutan hamba-hambanya. Qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas dirinya. Ya, artinya berbuat dosa, berbuat maksiat sampai melampaui batas. Ya, dan semua kita pastinya pernah berbuat dosa. Dan mungkin kebanyakan dari kita ya melampaui batas, banyak sekali berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah panggil kita. Allah katakan, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sebanyak apapun dosa kita, sebesar apapun dosa kita, jangan kita berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengatakan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni dosa seluruhnya. Apapun dosa tersebut, sebanyak apapun dosa kita, Allah akan ampunkan. Asal kita mau bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dosa syirik sekalipun, ketika seorang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah, ya, sujud dan minta pertolongan kepada selain Allah, namun kemudian ia bertaubat dan beramal saleh, maka Allah katakan, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah akan mengampuni semua dosa apapun itu kalau kita bertaubat kepada Allah. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya ialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah akan mengampuni hamba-hambanya bagi siapa yang bertaubat. Ar-Rahim, dan Allah Maha Pengasih, Maha Rahmat kepada hamba-hamba. Maka kemudian Allah SWT menyambung ayat tersebut dengan ayat ke-54 mengatakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunqarun. Maka kembalilah kalian kepada Allah, kepada Rabb kalian. Segeralah berkembali kepada agama Allah. Segeralah bertaubat kembali kepada jalan yang lurus. Wa aslimulah, dan Islamlah kalian, tunduklah kalian kepada Allah.
Berserahlah dirilah kalian kepada Allah. Sebelum datangnya azab yang dimana kalian tidak akan ditolong di sana. Sebelum terlambat, sebelum datangnya kematian, sebelum datangnya hari kiamat, di mana ketika sudah datang kematian atau sudah datang hari kiamat, tidak akan ada lagi pintu taubat. Pintu taubat telah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena kita harus segera, karena kita tidak tahu kapan pintu taubat itu tertutup untuk kita. Karena kematian tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu kapan kita diwafatkan oleh Allah, maka segeralah kita kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segeralah ikuti Al-Qur'an. Ya, sebelum datang azab yang datangnya tiba-tiba. Allah berfirman, "Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun." Ya. Ikutilah yang terbaik yang telah diturunkan kepada kalian, yaitu Al-Qur'an, sebelum datangnya azab yang datang tiba-tiba, sedangkan kalian tidak merasakan. Dan ketika azab telah datang, maka semua manusia, apalagi orang-orang kufur, ya, yang tidak mau beriman kepada Allah, yang senantiasa berbuat dosa, maka mereka akan menyesal atas kurangnya amalan mereka. Allah berfirman, "Ataqula nafsu ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin." Maka seorang ketika datang azab, ya, mereka akan menyesal dan mengatakan, "Celaka kami, celakalah aku, kenapa aku kurang dalam beramal." Ya. Dan aku dahulu termasuk orang yang memperolok-olok, ya, yang memperolok dan bercanda atau bergurau ya dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian juga mereka biasanya membuat berbagai alasan, ya, para orang-orang kafir di hari kiamat akan senantiasa berbuat atau membuat alasan, ya, atas perbuatan mereka. Au taqula law annallaha hadani lakuntu minal muttaqin. Au taqula hina taral azab law anna li karratan fa akuna minal muhsinin. Mereka mengatakan, kalau saja Allah berikan hidayah, kalau saja aku dikembalikan, kalau dan angan-angan yang tidak ada habisnya dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Padahal di dunia mereka telah datang kepada mereka tanda-tanda, bukti-bukti, pelajaran telah disampaikan kepada mereka, Al-Quran telah dibacakan kepada mereka, namun mereka sombong dan kufur. Maka tempat kembali mereka adalah neraka jahanam. Adapun orang yang bertakwa, maka Allah akan tolong mereka dan Allah bebaskan dari keburukan di hari kiamat. Maka hendaknya kita bertaubat, ya, dari dosa-dosa kita. Hendaknya kita menerima panggilan Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan bertaubat serta kembali kepadanya. Kemudian surat Az-Zumar ini ditutup dengan menyebutkan bahwa di hari kiamat nanti manusia akan datang bersama dengan rombongan-rombongannya, dengan rombongan yang sesuai dengan amalannya tersebut. Sebelumnya Allah berfirman bahwa pada hari kiamat bumi itu dalam genggaman Allah dan langit pun akan Allah lipat, ya, seperti melipat kertas di dalam buku, dan Allah genggam dengan tangan kanannya. Allah berfirman dalam ayat ke-67, "Wa ma qadarullaha haqqa qadarihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun." Dan pada hari kiamat itu, ya, bumi akan Allah genggam dengan tangannya pada hari kiamat, dan juga langit pun akan Allah lipat, ya, di tangan kanannya. Maha suci Allah dan maha tinggi atas apa yang disekutukan kepadanya. Pada hari itu pun ditiupkan sangkakala, ya, sangkakala yang membuat manusia seluruhnya pingsan, bahkan seluruh makhluk, ya, pingsan. Allah berfirman, "Wa nufikha fis sur fa sa'iqa ma fis samawati wa ma fil ardi illa ma syaa Allah tsumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun." Ditiupkan sangkakala, maka seluruh yang ada di bumi dan di langit akan pingsan, kecuali siapa yang Allah kehendaki. Kemudian ditiupkan kembali sangkakala yang kedua, sehingga mereka semua dibangkitkan dan menunggu hari kiamat. Ketika itu di hari kiamat nanti, semua cahaya, baik matahari ataupun bulan, semua cahaya yang ada di langit maupun di bumi itu padam, dan tinggallah satu cahaya, itu cahaya Allah Subhanahu wa taala yang menerangi makhluknya. Lalu akan didatangkan catatan amal, juga para nabi serta para saksi, baik dari malaikat
bahkan anggota tubuh kita juga akan bersaksi atas amalan kita dan semua makhluknya akan bersaksi. Allah berfirman wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudi'al kitabu wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Dan bumi ketika itu terang dengan cahaya Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala. Dan akan diletakkan kitab catatan-catatan amalan manusia. Kita semua memiliki catatan amalan yang akan dibukakan dan diperlihatkan kepada kita di hari kiamat nanti. Dan para nabi pun akan didatangkan sebagai saksi yang bersaksi bahwa mereka telah menyampaikan risalah kepada manusia, telah menyampaikan bukti kepada manusia. Wasyuhada dan juga saksi-saksi yang lainnya, para malaikat yang mencatat amalan kita akan didatangkan. Bahkan anggota tubuh kita pun akan bersaksi atas kita di hari kiamat. Tangan kita akan bersaksi atas apa yang telah dilakukan. Kaki kita akan bersaksi kemana kita berjalan. Dan semua anggota tubuh akan bersaksi atas kita di hari kiamat. Dan semua makhluknya, ya bahkan ikan di lautan pun semuanya itu akan menjadi saksi atas perbuatan manusia di muka bumi. Dan semua akan dibalas sesuai dengan amalannya. Wa wufiyat kullu nafsin ma 'amilat wa huwa a'lamu bima yaf'al. Semua akan dibalas sesuai dengan amalannya dan Allah lebih mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Kemudian setiap orang akan digiring ke tempat kembalinya sesuai dengan rombongannya. Allah berfirman, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Orang-orang kafir akan digiring ke neraka jahanam dengan rombongan-rombongannya, sesuai dengan rombongan-rombongan amalan. Orang-orang yang kufur, yang tidak mau beriman kepada Allah, akan digiring sesuai dengan rombongan amalannya. Begitu juga orang yang bertakwa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Di surga pun orang-orang yang bertakwa akan diantar ke surga sesuai dengan rombongan-rombongan amalannya. Karena ya manusia itu memiliki derajat-derajat amalan. Ada yang amalannya banyak, misalnya ada yang kurang. Ya, maka mereka akan masuk surga sesuai dengan rombongan amalan. Orang-orang yang misalnya banyak berpuasa, banyak bersedekah dan lain sebagainya akan dimasukkan ke dalam rombongan yang sama dengannya. Dan mereka akan diberikan salam oleh para malaikat. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum dakhuluha khalidin. Maka penjaga-penjaga surga itu para malaikat, mereka akan mengatakan keselamatan bagi kalian. Kalian telah berbuat baik, maka masuklah ke dalam surga selama-lamanya. Dan mereka akan memuji Allah, wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Dan mereka akan mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya untuk memasukkan orang-orang yang beriman ke dalam surga. Dan pada hari itu para malaikat ya, mengelilingi arsy Allah Subhanahu wa taala dan bertasbih kepada Allah. Wa ta'al malaikata hafina min haulil arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Kamu akan melihat pada hari itu malaikat mengelilingi arsy Allah Subhanahu wa taala dan mereka bertasbih dalam pujian Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian selesailah bahasan kita dalam surat Az-Zumar. Kita berpindah kepada surat selanjutnya, yaitu surat Ghafir. Surat ini merupakan surat Makkiyah yang memiliki jumlah ayat 85. Dinamakan dengan surat Ghafir karena di ayat ketiga di awalnya disebutkan bahwa Allah lah Maha Pengampun dosa dan penerima taubat. Allah berfirman, Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit-taul. Allah lah yang Maha mengampuni dosa. Ini masih tersambung dengan ayat yang tadi ya dalam surat Az-Zumar. Maha pengampun dosa, wa qabil taubi, dan menerima taubat. Namun sebaliknya syadidil iqab. Allah juga maha keras azabnya. Dan sering sekali dalam ayat-ayat dalam Al-Qur'an gabung antara targhib dan tarhib. Digabung antara kita berharap akan pahala dan juga ampunan dari Allah, juga kita takut ya kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adzabi huwa adzabul alim. Kata Allah dalam ayat yang lainnya, katakanlah kepada hambaku bahwasanya aku Maha Pengampun, ya, Maha Penyayang. Namun aku juga azabku pedih di hari kiamat. Barang siapa yang bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, maka kita akan mendapati bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Namun kalau kita tidak bertaubat, nantiasa kufur dan berbuat maksiat,
ketahuilah bahwasannya di hari kiamat nanti azab Allah sangatlah pedih. Dan surat Ghafir ini juga di antara nama lainnya disebut juga dengan surat Al-Mu'min. Al-Mu'min yang artinya orang yang beriman, karena terdapat kisah ada seorang yang beriman dari kaum Fir'aun. Dan surat Ghafir ini adalah surat pertama yang dikategorikan sebagai 7 surat Al-Hawamim. Ya, yaitu surat-surat yang diawali dengan Hamim. Ya, itu ada 7 surat, Ghafir, Fussilat, Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathi, Al-Ahqaf. 7 surat ini 7 surat yang saling berurutan, dan dalam sebuah riwayat juga diturunkan secara sekaligus, yaitu dalam satu waktu 7 dan berurutan. Dalam surat Ghafir ini, ya sebagaimana atau nama lainnya surat Al-Mu'min ini, disebutkan kisah tentang seorang yang beriman dari keluarga Fir'aun. Fir'aun, laknatullahi alaih, yang menentang dakwah Nabi Musa alaihissalam, hendak membunuh Nabi Musa alaihissalam. Lihat bagaimana kufuran Fir'aun dan pengingkaran Fir'aun terhadap dakwah Nabi Musa. Bahkan Fir'aun hendak membunuh Nabi Musa alaihissalam. Wa qala fir'aunu dzaruni aqtul Musa wal yad'u rabbah inni akhafu an yubaddila dinakum aw ayyudhhira fil ardi fasad. Berkata Fir'aun, biarkan aku agar bisa membunuh Musa alaihissalam. Dan hendaknya dia berdoa kepada Rabbnya. Lihat bagaimana tantangan Fir'aun. Sungguh aku takut Musa akan mengganti agama kalian dan akan berbuat kerusakan di muka bumi. Dan begitulah selalu ya, orang-orang yang senantiasa berbuat keburukan di muka bumi ini, mereka akan menuduh para ahli kebenaran dengan tuduhan-tuduhan yang buruk. Ya. Bagaimana Fir'aun menuduh Nabi Musa berbuat kerusakan di muka bumi. Padahal Fir'aun sendiri yang berbuat kerusakan di muka bumi. Dan begitulah selalu orang-orang yang berbuat keburukan dan lain sebagainya. Mereka akan menuduh orang-orang yang berada di dalam kebenaran dengan tuduhan-tuduhan yang palsu. Namun kemudian ada salah seorang dari keluarganya Fir'aun, dan mungkin ini masih ya salah seorang yang dipandang ya salah seorang pejabat yang juga memiliki kedudukan di kerajaan Fir'aun ketika itu, dan ia adalah seorang yang beriman pada Allah dan Nabi Musa alaihissalam, namun ia menyembunyikan keimanannya. Sehingga ketika Fir'aun mau membunuh Nabi Musa alaihissalam, dia menasihati kaumnya, menasihati Fir'aun dan kaumnya. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanah ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah wa qad ja'akumul bayyinati min rabbikum. Dan berkata salah seorang yang beriman dari keluarga Fir'aun yang ia menyembunyikan imannya, apakah engkau mau membunuh seseorang gara-gara dia mengatakan bahwa Rabb-nya adalah Allah, padahal telah datang bukti-bukti dari Rabb kalian kepada kalian. Dan ini mirip dengan yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW ketika kaum kafir Quraisy hendak membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan akhirnya Abu Bakar radhiyallahu anhu membela Nabi Muhammad dan mengatakan, ataqtuluna rajulan ay yaqula rabbi Allah? Apakah engkau mau membunuh seorang hanya karena ia mengatakan bahwa Rabb-nya adalah Allah? Maka orang ini pun juga mengatakan hal yang sama. Wa iyyaku kadziban fa alaihi kadzibuhu wa iyyaku shadiqan yusibukum ba'dul ladzi ya'idukum innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Kalau dia dusta, kata orang yang beriman tadi, kalau Nabi Musa itu berdusta, maka dustanya akan kembali kepada dia. Tapi kalau dia benar, kalau Nabi Musa benar, kalau ancaman-ancaman yang ia berikan bahwa orang yang tidak mau beriman akan diberikan azab, kalau ancamannya benar, maka azab tersebut akan menimpa kita. Sungguh Allah tidak memberikan hidayah bagi siapa yang melampaui batas dan berdusta. Kemudian dia juga mengatakan, janganlah kita seperti kaum-kaum yang telah binasa sebelum kita. Allah berfirman dalam ayat ke-30, wa qala alladziina aamanu ya qaumi inni akhafu 'alaikum mithla yaumil ahzab mithla da'bi qaumi nuuhin wa 'adin wa thamud wal ladziina min ba'dihim wallahu yuridu dzulman lil 'ibad. Dia mengatakan, wahai kaumku, sungguh aku takut kalau kalian ditimpa azab sebagaimana yang telah ditimpa umat-umat sebelum kalian. Seperti kaumnya Nabi Nuh, kaum 'Ad, kaum Thamud, dan kaum-kaum setelahnya yang kufur kepada nabinya. Tidak mau beriman dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah tidak menginginkan kezaliman kepada hamba-hambanya. Ia juga mengatakan, takutlah kalian kepada hari akhir yang dimana manusia di sana saling memanggil satu sama lain. Allah berfirman, wa ya qaumi inni akhafu 'alaikum yaumat tanad.
Wahai kaumku, aku takut kalian akan diazab di hari kiamat nanti. Di sini Allah menyifati hari kiamat dengan yaumut tanad, hari saling memanggil, di mana manusia saling memanggil satu sama lain. Ya. Ahli neraka akan memanggil ahli surga dan seterusnya. Dan juga kemudian ia mengatakan bahwa dunia ini adalah sementara. Allah berfirman, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Sungguhnya dunia ini, kerajaan yang kalian miliki saat ini, pembendaharaan harta yang kalian miliki saat ini, itu hanyalah dunia saja. Hanyalah dunia saja. Dan sungguhnya dunia yang sementara. Dan sungguhnya yang abadi hanyalah negeri akhirat. Dan dia juga mengatakan, wa ya qaumi ma li ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar tad'unani li akfura billahi wa asyrika bihi ma laysa li bihi ilm wa ana ad'ukum ila al-azizil ghaffar. Wahai kaumku, mengapa ketika aku menyeru kalian kepada keselamatan, pada jalan yang lurus, pada keselamatan di dunia dan di akhirat, justru kalian mengajakku kepada neraka. Kalian menyuruhku untuk kufur kepada Allah dan berbuat kesyirikan serta menyekutukan dengan selainnya yang aku tidak ada ilmu dengannya. Sedangkan aku menyeru kalian kepada Allah yang maha perkasa lagi maha pengampun. Namun Fir'aun, meskipun telah diberikan berbagai nasihat oleh keluarganya sendiri, ia tetap ingkar dan menentang. Ya. Maka Allah SWT mengazab mereka di kuburan sebelum di neraka. Allah mengazab Fir'aun di dunia dengan ditenggelamkan dia bersama bala tentaranya. Dan juga Allah akan azab dia di kuburan. Dan Allah akan azab ia juga di neraka. Allah berfirman, An-naru ya'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Neraka akan ditampakkan dalam kuburannya Fir'aun dan bala tentaranya di sore dan pagi hari. Di pagi dan di sore hari. Jadi di kuburan nanti, sebagaimana dalam beberapa hadis yang Nabi SAW sebutkan, bahwa seseorang akan ditampakkan tempat kembalinya di hari kiamat nanti di kuburan. Ya. Orang-orang yang Allah tetapkan akan dimasukkan ke dalam surga, maka di pagi dan sore hari akan ditampakkan surga bagi mereka. Sedangkan orang-orang yang kufur kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah, termasuk di antaranya Fir'aun dan bala tentaranya, di setiap pagi dan sore hari di kuburannya mereka akan ditampakkan neraka akan menjadi tempat kembali di hari kiamat nanti. Wal'iyadzubillah. Dan di hari kiamat Allah berfirman, adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Di hari kiamat akan dibangkitkan dan dikatakan masukkan keluarga Fir'aun yang kufur kepada Allah dalam azab yang paling pedih. Kemudian dalam surat Al-Ghafir ini Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh hamba-hambanya untuk berdoa kepadanya dan menjanjikan bahwa Allah akan mengijabah setiap doa hamba-hambanya. Ud'uuni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan Allah berkata, Ud'uuni, berdoalah kepadaku, mintalah kepadaku semuanya. Apapun hajat kita, apapun kebutuhan kita, apapun kesulitan yang kita hadapi, kita minta kepada Allah. Allah telah janjikan bahwa Allah akan ijabah doa kita. Astajib lakum. Allah akan ijabah doa kita. Baik dengan Allah memberikan apa yang kita minta, atau Allah ganti dengan yang lebih baik, atau Allah akan dari kita musibah, atau doa tersebut akan menjadi amalan kita yang memberatkan timbangan amal kita di hari kiamat. Tidak ada doa yang sia-sia. Semua pasti dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu atau dengan lain cara. Maka kita tidak boleh bosan dan tidak boleh sombong untuk berdoa kepada Allah. Oleh karena setelah itu Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari ibadah kepadaku, orang yang enggak mau doa sama Allah, yang dia justru berdoa dan meminta tolong kepada yang lain, maka mereka akan dimasukkan ke dalam neraka wal'iyadzubillah. Kemudian Allah menyebutkan berbagai bukti-bukti rububiyahnya yang menunjukkan bahwa hanya ialah yang pantas untuk kita berdoa kepadanya, meminta kepadanya. Di antaranya Allah menyebutkan bahwa ialah yang menjadikan siang dan malam, menciptakan segala sesuatu, dan juga ialah yang menjadikan bumi sebagai tempat tinggal manusia, dan memberikan rizki, berbagai rizki kepada semua makhluknya. Dan ialah juga Allah yang maha hidup,
maka mintalah ikhlas hanya kepadanya. Allah berfirman, "Huwal hayyu la ilaha illahu fad'uuhu mukhlishina lahuddin." Ialah Allah yang maha hidup. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selainnya. Maka mintalah hanya kepadanya, ikhlas kepadanya. Murni meminta kepadanya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah wa ista'anta fasta'in billah." Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Kalau engkau meminta pertolongan, minta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta. Dan juga Allah katakan bahwa ialah Allah yang menciptakan manusia, juga menghidupkan dan mematikan. Ialah Allah yang juga menjadikan hewan ternak sebagai tunggangan manusia dan juga makanan bagi manusia. Dan Allah kemudian menyuruh kita untuk berjalan di muka bumi ini, melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, juga melihat bagaimana akhir yang buruk bagi kaum-kaum yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah tegaskan kepada kita bahwa bukti keesaan Allah apalagi yang kita ingkari sehingga kita tidak mau beriman kepada Allah. Allah berfirman dalam ayat ke-81, "Wa yuriikum ayatihi fa ayya ayatillahi tunkirun." Dan Allah telah memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya, tanda-tanda rububiyahnya, bahwasannya ialah Allah satu-satunya yang berhak kita sembah, satu-satunya yang kita berdoa kepadanya. Dan bahwasannya yang lainnya itu, sesembahan-sembahan yang lainnya tidak bermanfaat dan tidak memberikan mudarat dan tidak berhak kita sembah selainnya. Fa ayya ayatillahi tunkirun. Maka bukti keesaan Allah apalagi yang kalian ingkari. Maka hendaknya kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan yakin kepada Allah bahwa Allah akan mengijabah kita. Dengan demikian selesailah bahasan kita dalam surat Ghafir dan kita berpindah kepada surat selanjutnya, yaitu surat Fussilat. Surat ini merupakan surat Makkiyah yang berjumlah ayatnya 54. Dinamakan dengan surat Fussilat. Ya, Fussilat itu artinya adalah terperinci, ya. Fussilat yang diperinci. Karena berisikan bahwasannya Al-Quran ada memperinci berbagai hal. Ya, kitabun fussilat ayatuh. Kitab Al-Quran yang ayat-ayatnya diperinci oleh Allah. Karena Al-Quran merinci berbagai hal. Menceritakan kepada kita berbagai hal dengan rinci. Di antaranya nanti yang akan disebutkan adalah rincian bagaimana penciptaan langit dan bumi. Juga rincian tentang kisah-kisah para nabi. Dan juga rincian tentang perihal yang akan terjadi di hari akhir, di hari kiamat nanti. Dan hal-hal yang lain. Surat ini juga dinamakan dengan surat Hamim As-Sajdah, ya, karena dalam surat ini, ya, surat yang termasuk dari 7 surat Hamim, di sana ada ayat As-Sajdah atau ayat yang kita, di mana kalau kita membacanya kita diperintahkan untuk sujud tilawah, yaitu di ayat ke-38. Nah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an dan Allah katakan bahwa Al-Qur'an ini di antara sifatnya adalah terperinci. Allah berfirman, Hamim tanzilum minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Hamim. Ini adalah Al-Qur'an yang turun dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kitab yang Allah perinci ayat-ayatnya. Al-Qur'an dalam bahasa Arab agar mereka mengetahui. Ya, Al-Quran ini Allah perinci, dan di antara bentuknya adalah Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab yang rinci. Ya, karena bahasa Arab merupakan salah satu bahasa atau bahasa yang paling terperinci. Ya, kosakatanya sangat banyak sekali. Oleh karena Allah memilih bahasa Arab sebagai bahasa Al-Quran. Karena bahasa Arab adalah bahasa yang paling jelas, yang paling merinci makna-makna dalam setiap kosakatanya. Ya. Dan juga di antara makna terperinci di sini adalah bahwa Allah merinci setiap kisah-kisah dan setiap ayat-ayat yang Allah sebutkan. Di antaranya di dalam surat ini Allah memperinci tentang kisah penciptaan bumi dan langit, penciptaan alam semesta. Allah katakan bahwa Allah menciptakan bumi dan langit selama 6 hari, ya. Ini salah tulis, harusnya 6 hari, ya, sittata ayyam. Allah memulai penciptaan di hari Ahad, ya, sebagaimana dalam sebuah riwayat
Dikatakan bahwa Allah memulai penciptaan dari hari Ahad, ya. Selama 2 hari Allah menciptakan bumi. Allah berfirman dalam ayat ke-9, "Qul a'innakum latakfuruna billadzi khalaqal arda fi yawmaini wa taj'aluna lahu andada, dzalika rabbul alamin." Katakanlah, apakah kalian kufur kepada Allah yang menciptakan bumi dalam 2 hari? Dan kalian menjadikan sekutu bagi Allah. Ialah Allah, Rabb semesta alam. Jadi Allah pertama kali memulai penciptaan dengan menciptakan bumi selama 2 hari, dimulai dari hari Ahad. Kemudian setelah itu 2 hari setelahnya Allah mengisi bumi dengan gunung-gunung dan juga wasilah-wasilah rezeki bagi para makhluk. Allah berfirman, "Wa ja'ala fiha rawasiya min fawqiha wa baraka fiha wa qaddara fiha aqwataha fi arba'ati ayyamin sawa'al lis-sa'ilin." Kemudian setelah itu Allah jadikan gunung-gunung sebagai pasak bumi di atas bumi, dan Allah berkahi serta Allah takar wasilah-wasilah rezeki untuk semua makhluknya. Oleh karena kita lihat di bumi, semua makhluk dapat rezeki. Dari mulai manusia, dari mulai gajah, ya, kemudian ikan-ikan, bahkan semut, bahkan semua ya makhluk Allah di bumi ini semuanya punya wasilah rezeki. Ada yang makan dari buah di pohon misalnya, ada juga yang memakan dari rumput, ada yang makan di lautan dengan bakteri dan dengan ikan-ikan yang di dalamnya, dan semua kita lihat ya bahwa semuanya mendapatkan rezeki, dan itulah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba. Dan itu selama 2 hari, sehingga selama 4 hari Allah menciptakan bumi beserta isinya. Kemudian setelah itu Allah mengatakan, "Tsumma stawa ilas sama'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karha qalata ataina ta'in." Kemudian setelah itu Allah naik ke atas langit, ya. Dan ketika itu langit masih berupa dukhan, ya, kabut, asap yang tebal. Ya, kemudian Allah berfirman mengatakan kepada langit dan juga bumi, "Itiya taw'a." Datanglah dalam keadaan tunduk atau terpaksa. Maka kemudian langit dan bumi pun mengatakan, kami tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqadahunna sab'a samawatin fi yawmaini wa awha fi kulli sama'in amraha wa zayyana as-sama'a ad-dunya bimasabiha wa hifdha, dzalika taqdirul azizil alim. Maka kemudian Allah ciptakan 7 langit dalam 2 hari. Dan Allah wahyukan kepada setiap langit tugas-tugasnya. Allah berikan malaikat-malaikat di setiap lapis langitnya, sehingga langit itu menjadi 7 lapis. Dan kemudian Allah hiasi langit dunia dengan bintang-bintang, ya, sebagai penerang di malam hari dan juga sebagai penjaga dari syaitan-syaitan yang mau mencuri pendengaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dzalika taqdirul azizil alim, itulah takdir penciptaan dari Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Jadi 2 hari. Jadi totalnya semuanya adalah 6 hari. Ya, jadi dimulai dari hari Ahad dan diakhiri dalam hari Jumat. Ya, jadi 2 hari menciptakan bumi, kemudian 2 hari lagi mengisi bumi dengan gunung-gunung serta semua yang ada di bumi. Kemudian 2 hari laginya adalah Allah menciptakan 7 lapis langit dan juga isinya. Nah, dan juga di antara yang Allah sebutkan dalam surat ini adalah Allah merinci tentang hari kiamat, ya, bagaimana ketika di hari kiamat semua akan menjadi saksi, termasuk pendengaran kita, penglihatan kita, bahkan kulit kita pun di hari kiamat akan bersaksi atas apa yang telah kita perbuat di dunia. Allah berfirman, hatta idza ma jaa wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ila an-nari fahum yud'aun hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Dan ketika dikumpulkan musuh-musuh Allah neraka, dan mereka pun dibagi, dan ketika mereka mendatangi neraka dan mendatangi hari kiamat, maka pendengaran mereka serta penglihatan mereka dan juga kulit mereka itu akan bersaksi atas apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu a'tana Allahu alladhi a'taqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marrati wa ilaihi turja'un. Mereka mengatakan kepada kulit-kulit mereka, mengapa engkau bersaksi atasku? Ya, padahal tadinya kulit tidak bisa berbicara. Kenapa kok tiba-tiba di hari kiamat kalian bisa
berbicara dan bersaksi atas dirinya sendiri. Maka mereka mengatakan Allah yang telah memberikan kami kemampuan untuk berbicara, yang Ia telah memberikan kemampuan berbicara kepada yang lainnya. Dan ialah Allah yang telah menciptakan kalian di pertama kali dan kepadanya lah kembali. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita kalau kita mendengar ayat-ayat yang mungkin ya secara di awal kita rasa aneh gitu ya, kok bisa di hari kiamat kulit itu bersaksi ya, atau misalnya ayat lain ketika di hari kiamat orang-orang kafir itu akan berjalan di atas muka mereka sendiri, wajah mereka, di atas wajah mereka berjalan di atas wajah. Maka kita katakan bahwasan Allah yang membuat dunia ya, yang di dunia ini membuat kita berbicara dengan lisan kita ya. Siapa yang membuat kita bisa berbicara dengan lisan kita? Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah, sebagaimana Allah mampu membuat manusia berbicara dengan lisannya di dunia, maka Allah pun mampu di hari kiamat membuat kulit serta pendengaran bisa berbicara. Dan sebagaimana misalnya dengan ayat yang lainnya, sebagaimana Allah yang menjadikan kita berjalan di bumi ini, di dunia ini, dengan kedua kaki kita, maka Allah juga mampu menjadikan orang-orang kafir di hari kiamat berjalan dengan muka mereka. Tidak ada yang aneh dengan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala. Ata'jabina min amrillah. Apakah kalian takjub dan merasa aneh dengan kudrah dari Allah Subhanahu wa taala? Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Allah mampu menciptakan manusia dari sebelumnya tidak ada sama sekali. Ya. Maka Allah pun mampu di hari kiamat membangkitkan manusia dari kuburannya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Dan demikian selesailah bahasan kita dalam juz ke-24 ini. Ya, semoga bermanfaat, dan jika ada kesalahan maka mohon maaf dari ana. Insya Allah kita akan lanjutkan bahasan kita esok hari di juz ke-25. Ya, hadza wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, kembalikan kepada moderator. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas penyampaian materinya. Sedikit ana review kaitannya dengan penjelasan tafsir ijmali juz 24 pada pagi hari ini, bahwa dalam tafsir juz ke-24 ini terdapat 3 surat, yaitu surat Az-Zumar, Al-Ghafir, dan surat Fussilat. Dalam juz 24 ini diawali dengan penjelasan bahwa Allah memerintahkan kita untuk senantiasa bertobat sebelum terlambat. Kita jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah. Penjelasan bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, menerima hamba-hambanya mau bertaubat. Kemudian dijelaskan juga bahwa kelak di hari kiamat akan ada rombongan-rombongannya di hari kiamat. Kelak akan didatangkan catatan amal, saksi berupa malaikat, anggota tubuh, dan semua makhluk akan bersaksi sebagai bukti bagaimana amalan kita selama di dunia. Kemudian kelak orang kafir akan digiring ke neraka. Mereka mengakui kekurangannya. Kemudian orang yang bertakwa pun kelak akan diantar ke surga sesuai dengan rombongannya, sesuai amalannya. Kemudian Allah mengucapkan salam para malaikat, dan mereka memuji Allah. Kemudian di surat Ghafir dijelaskan bahwa seorang yang beriman dari keluarga Fir'aun. Ada seorang yang beriman dari keluarga Fir'aun, dan mereka mendakwahkan pada umat kaum Fir'aun. Namun Fir'aun tetap menentang dan mengingkarinya, sehingga Allah menimpakan azab kepada mereka. Dan ini bisa jadi pelajaran kepada kita juga. Kemudian yang terakhir yaitu surah Fussilat. Di surat Fussilat ini dijelaskan bagaimana penjelasan rinci dari penciptaan langit dan bumi. Allah turunkan juga bahwa Al-Quran ini dengan ayat-ayat yang rinci dengan menggunakan bahasa Arab. Kemudian juga penjelasan bagaimana penciptaan langit dan bumi selama 6 hari ya. Selama 6 hari, kemudian juga perihal hari kiamat. Mungkin itu saja yang dapat saya ringkas dari penyampaian Ustaz Fakih pada pagi hari ini. Insya Allah kita lanjut lagi tadabbur Quran besok di juz ke-25. Kita cukupkan dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.